Hai, selamat datang kembali di Road Corner. Untuk kali ini saya akan membahas lagi terkait bab statistika. Gimana caranya untuk mencari yang namanya kuartil, khususnya di sini adalah data berkelompok. Mungkin bisa dilihat langsung di situ ya. Nah, untuk yang pertama ketika bicara kuartil itu ada definisinya adalah kuartil sendiri itu namanya pembagian data menjadi 4 bagian. Jadi diparuh, kemudian kiri dan kanan diparuh lagi. Makanya nanti ada 3 istilah, ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil bawah nama lainnya adalah kuartil bawah itu Q1, kuartil tengah itu Q2, dan kuartil 3 itu Q atas. Untuk rumusnya sendiri, mungkin ada banyak rumus yang dipakai, nanti tinggal disesuaikan aja dengan yang di sekolah, bentuk rumusnya apa, simbolnya itu apa saja. Di sini, pertama, kuartil ke I, nanti tergantung rumusnya ya, nyari kuartil 1, 2, atau kuartil 3. Kemudian ada namanya TB, TB itu namanya tepi bawah kelas. Nanti nilai batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian ada namanya N, banyak data. Kemudian ada lagi di situ istilahnya F besar, itu namanya frekuensi kumulatif, tapi yang dipakai sebelum kelas kuartil. Kemudian ada namanya F kecil, itu frekuensi asli kelas kuartilnya berapa. Kemudian ada lagi I atau P. Kenapa di sini tak pakai P? Karena I-nya sudah dipakai sebagai istilah kuartil ya. Tapi ada juga buku yang tetap pakainya I, ya nggak apa-apa. Jadi bisa pakai I, bisa pakai P, itu namanya panjang kelas atau interval. Oke, bisa langsung ke contoh soal yang pertama. Nah, di situ ditanyakan kuartil atas, makanya istilahnya kuartil 3, nilainya berapa. Jadi yang pertama kali kamu cari adalah sama, yaitu nyari yang namanya frekuensi kumulatif terlebih dahulu. FK atau F besar saja juga boleh ya. Baris pertama itu tinggal ditulis ulang saja, 7 ya 7 gitu aja ya. Kamu tinggal nulis saja 7 ya 7. Kemudian yang kedua baru dimulai gini. 7 tambah 6 nilainya ditaruh di sini 13. 13 tambah 10 23. 23 tambah 8 31, 31 tambah 9, 40. Ini baris terakhir ya. Jadi ketika nyari kuartil 3, maka yang dipakai juga kuartil 3. I-nya tinggal diganti 3 semua. Jadi mulai dari tepi bawah ditambah I-nya diganti 3. 3/4N kumulatif sebelum asli kemudian dikasih namanya panjang kelas. Jadi yang pertama dicari nih bagian ini ya. Datanya itu terletak di 3/4N di sini. Nah, berarti tinggal dicek 3/4 dari datanya berjumlah tadi 40. Kalau tak coret dapatnya 10, nanti nilainya 30. Berarti data ke-30 itu di mana? Jadi FK itu menunjukkan nilai letak data ya. Jadi masuk angka 7 di sini adalah data nomor 1 sampai nomor 7 itu di baris pertama. Kemudian setelah 7 berapa? 8. 8 sampai 13 itu di baris kedua. Kemudian berapa lagi? Setelah itu ada 14 sampai 23 itu di sini. Nah, yang 24 sampai 31 itu di sini. Artinya ketika datanya itu 30, dia berada di kelas yang keempat. Nah, tepi bawah itu gimana? Tepi bawah itu nilai batas bawah di sini 70. Nanti tinggal dikurangi 0,5. Itu namanya tepi bawah. Berarti nilainya 69,5 gitu ya. Berarti di sini ditaruh 69,5 ditambah tadi ini dia cari 30 kumulatif sebelumnya. Jadi kalau kelasnya itu kelas yang keempat sini, maka yang dipakai sebelumnya ini. Nah, berarti nilainya adalah 23. Dibagi apa? Frekuensi asli. Kalau asli ya ini F kecilnya kelasnya itu berapa? Nilainya 8 kali panjang kelas. Panjang kelas bisa dicek, manual boleh 70 sampai 79 dihitung. Tapi kalau enggak mau manual, yang namanya P atau panjang kelas bisa dicari lewat batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Boleh pakai seperti ini. Berarti nilainya ini 10. Nilainya jadi berapa ya? 69,5 ditambah 7/8 dikali 10. Nah, tak bagi 2 jadi 4, bagi 2 dapat 5. Jadi 69,5 ditambah 35/4.
69,5 ditambah 8,75. Nilai totalnya jadi 60. Kok 60? 70 ya? 78,25. Maka opsinya pilih yang C. Nah, mantap ya. Oke, contoh lagi misal. Yuk, contoh lagi. Contoh yang kedua, di situ ditanyakan nilai kuartil bawah. Jadi istilah dari kuartil bawah itu sebenarnya nyari kuartil 1. Nah, jadi yang namanya kuartil 1 bisa ditulis I-nya berubah jadi 1. Makanya di situ tulisnya tepi bawah ditambah 1/4N kumulatif sebelum asli panjang kelas. Bentuk dulu yang namanya frekuensi kumulatif gitu ya. Berarti ini frekuensi kumulatif. F besar boleh, FK boleh. Nah, ini 1 tinggal dipindah, baru dimulai 1 tambah 3, 4, 4 tambah 11, 15, 15 tambah 21, 36, 36 tambah 4, 3, 79 tambah 32, 111 tambah 9, 120. Cari dulu letaknya, nih 1/4 N. Dari mana? 1/4 dikali N-nya berjumlah 120. Kalau dicoret jadinya 30. Nah, sekarang data 30 itu di mana? Data 30 itu ada di baris yang keempat. Karena keempat di sini terletak data setelah 15 berapa? 16. 16 sampai 36. Berarti 30 berada di situ. Artinya tepi bawahnya berapa? Di situ batas bawahnya 60. Ya tinggal dikurangi setengah. Berarti dapat 59,5 plus 1/4 N30 kumulatif sebelum. Kalau kelasnya yang 36 ini kelasnya loh ya. Kalau FK-nya berarti pakainya yang ini. Yaitu 15 dibagi frekuensi asli itu yang 21. Tulis saja 21. Panjang kelas, yuk lagi panjang kelasnya. P dicari boleh. Batas atas kurangi batas bawah ditambah 1, jadinya 10. Maka di sini 10. Nilainya jadi berapa ya? 59,5 ditambah 15/21 kali 10. Tak bagi 3 dapat 5, bagi 3 dapat 7. Berarti 59,5 ditambah 60/7. Kok 60? 50 ya. Nah, hati-hati loh ya, 50. Berarti 59,5 ditambah nih dapat 7,1 gitu aja nggak apa-apa ya. Berarti jawabannya berapa? 66,6. Artinya opsinya nanti pilih yang B. Nah, mantap ya. Nah, contoh lagi, boleh. Contoh lagi, satu lagi. Di situ ada kuartil 3 lagi yang ditanya. Oke, berarti sama ya. Kuartil 3, berarti tepi bawah ditambah 3/4 N kumulatif sebelum asli panjang kelas. Jadi I-nya berubah jadi angka 3. Cari dulu yang pertama sama. Apa dulu? Yang namanya frekuensi kumulatif dulu. 4 tinggal pindah. 4 tambah 7, 11. 11 tambah 12, 23. Tambah 10, 33. Tambah 7, 40. Cari dulu apa ini dulu? Coba dicek ya. Berarti nilainya adalah 3/4 dari 40. Dicoret dapat 10, nanti 30. Maka kelasnya yang 30 di mana? Di kelas yang ke-4. Karena di sini terletak data mulai dari 24 sampai 33. Artinya kelasnya yang dipakai kelas yang ini. Oke. Tepi bawah, yuk 166 di sini dikurangi setengah. Berarti jadi 165,5. Ditambah 30 kumulatif sebelum 23. Yang dipakai selalu yang sebelumnya ya. Kalau F kecil, F asli. Maka yang dipakai yang 10. Panjang kelasnya dihitung dari 166 sampai 170. Berapa ayo? Kalau ragu dihitung kayak tadi boleh. Nilai dari panjang kelas 170 dikurangi 166
kemudian ditambah 1 boleh, dapatnya juga 5. Nah, maka panjang kelasnya di situ nilainya juga 5. Tinggal dihitung 165,5 ditambah 7/10 dikali 5. Dicoret boleh dapat 2, 165,5 ditambah 3,5. Maka pas dapatnya 169. Nanti jawabannya yang E. Mantap ya. Oke, mungkin sekian dulu ya. Silahkan kalau mungkin bermanfaat bisa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa kalau misal ada pertanyaan bisa langsung live komen di situ, tidak apa-apa. Terima kasih.